Tangkap, penjarain. Sahroni murka, desak jaksa tak tunda lagi eksekusi vonis Sylvester Matutina. Hari ini nggak terasa sudah hampir 1 bulan sejak awal Roy Suryo dan kawan-kawan menanyakan atau mempermasalahkan kenapa Sylvester Matutina itu tidak kunjung ditahan, padahal vonisnya itu sudah dibacakan sejak 6 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang hampir 1 bulan ini nggak ada perkembangan. Padahal sudah demo, sudah dituntut untuk segera ditahan dan sebagainya, tapi Sylvester masih aman-aman aja. ya meskipun sekarang udah nggak muncul lagi di media atau tidak hadir di acara-acara TV atau diskusi antara kubu politik Jokowi dan lawannya gitu ya, dia sudah digantikan sama orang lain. Tapi ya tetap aja Sylvester belum juga ditahan oleh kejaksaan. Padahal ini menarik sekali karena sejak sekitar 2 minggu yang lalu atau lebih itu Kejaksaan Agung sudah dengan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa Sylvester Matutina akan segera dieksekusi dan tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusi. Dapat informasi tidak, kenapa dari 2019 sampai sekarang Sylvester Matutina masih belum dieksekusi? Wah, itu pertanyaan sebaiknya ditujukan kepada penegak hukum ya. Tapi kalau yang Anda analisis, apakah ada alasan yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa eksekusi itu belum dilakukan sampai sekarang? Saya tidak mau melakukan dugaan tentang itu. Saya hanya heran kenapa tidak pernah dieksekusi kasus ini. Karena malah ada lagi kasus lain yang diadukan oleh Pak Yusuf Kalla, sampai sekarang itu tidak pernah diproses sama sekali. Dan Pak JK juga tidak tahu alasannya terkait ini ya Pak? Tidak pernah. Saya tahu tidak pernah diberitahu alasannya kenapa. Nah Prof Fahmi, tapi ketika kasus ini akhirnya mencuat kembali di media juga salah satunya, apa respon Pak JK yang terbaru? Ya, respon Pak JK mengatakan, ya bagus, kejaksaan menegakkan aturan. Kan negara, pemerintah yang diwakili oleh kejaksaan itu menjalankan putusan lembaga tertinggi di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Ini kan putusan kasasi. Ya mutlak dijalankan. Tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Artinya dari pihak Pak JK juga mendorong agar eksekusi itu pun dilakukan secepatnya, Prof. Posisi Pak JK dia serahkan sepenuhnya ke negara. Eksekusi ini yang penting dieksekusi. Eksekutor telah memaparkan kepada kami tahapan ataupun proses eksekusi, meskipun pada faktanya hingga saat ini terpidana belum berhasil dieksekusi. Informasi yang telah dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut akan menjadi bahan kajian kami untuk memperdalam hambatan-hambatan dalam proses eksekusi. Sejak dinyatakan bersalah dan perkaranya ingkrah 2019, Sylvester harusnya sudah bisa ditahan saat itu juga. Namun menurut Kapus Penkum Kejagung yang juga mantan Kejari Jaksel, Anang Supriyatna, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu sempat menghilang. Ia pun menekankan upaya hukum peninjauan kembali atau PK tidak akan mengganggu proses eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Sudah inkrah, sudah diberang dan eksekusi. Pada saat itu kemudian tidak bisa diatur karena sempat hilang. Dan kemudian kan waktu itu keburu COVID. Jangankan memasukkan orang yang di dalam aja dikeluarkan. Si terakhir kan sudah dipastikan tanggal 20 Agustus akan ada PK, sudah terjadwal di PN informasinya, dan Kejari Jakarta Selatan juga sudah menerima pemberitahuan dari pengadilan akan ada PK. Kita lihat nanti. Pak, tapi kan penjelasannya kemarin itu kan Pak, PK itu tidak menghalangi eksekusi. PK tidak menunda eksekusi. Lantas mengapa harus menunggu sampai tanggal 20 untuk proses PK untuk proses? Tanyakan ke Kejari Jakarta Selatan. Itu dia sudah divonis inkrah dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya, proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara, kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof Mahfud? Harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya antara damai dengan vonis. Prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan
orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan siapa periode yang itu? menyuruh kejaksaan, yang kita tidak tahu. Kan gitu kan? Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. 1 Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian Rifai, 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lani Jaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Komisi Kejaksaan mengingatkan Kejari Jakarta Selatan bahwa menunda eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina hingga menunggu putusan PK berpotensi memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Eksekusi terhadap Sylvester harus dilakukan sebelum sidang PK yang rencananya digelar 20 Agustus 2025. Eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di. Tapi faktanya hari ini setelah lebih dari 2 minggu isu atau pernyataan itu disampaikan oleh Kejaksaan Agung, ya sampai sekarang Sylvester masih aman gitu kan. Itu artinya ya Sylvester punya banyak alasan nih untuk tidak ditahan ya. Ya meskipun Kejaksaan Agung juga mengatakan bahwa ini merupakan tugas yang akan dilaksanakan oleh Kajari Jakarta Selatan. Itu bukan tugasnya Kejaksaan Agung gitu. Tapi ya buktinya sampai sekarang masih oke-oke aja gitu kan. Ya, jadi kalau sampai sekarang Sylvester masih aman gitu ya terlepas apakah ini katanya menurut beritanya ini sudah ada jaksa yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi dan sebagainya, ya tapi pada kenyataannya ya belum juga ditahan, itu tidak mengubah apa-apa gitu kan. Ironisnya Sylvester Matutina muncul kembali sejak ia menyandang status komisaris di salah satu BUMN. Bahkan beberapa kali Sylvester bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus Sylvester ini adalah pidana, bukan perdata yang bisa dikompromikan meskipun ada putusan lembaga hukum. Dalam konteks ini, putusan menyangkut kasus pidana atas diri Sylvester ini sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, karena dari pengadilan negeri kemudian naik banding tetap dihukum, kemudian kasasi diperkuat hukuman itu menjadi 1,5 tahun. Aduh, ini lagi keluar semua Mbak. Iya, soalnya atau ada yang bisa dihubungin gitu nggak? Soalnya saya tuh udah beberapa kali ngechat Pak Kajari, nggak pernah dijawab soalnya. Nanti kita infoin lagi ya Mbak, soalnya ini masih pada sibuk semua, lagi UPN semua. Ini tentu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang menegaskan tak ada alasan apapun untuk menunda proses eksekusi Sylvester Matutina. Serahkan ke kewenangan jaksa JPU-nya Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan. Coba nanti dipastikan apakah sudah ada permohonan PK-nya ke Kejari Jakarta Selatan, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau sekalian dicek apakah ditembuskan kepada Kejaksaan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Oh, sampai sekarang belum dieksekusi, kenapa Bang? Kewenangan sepenuhnya, enggak. Kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Ya kan bukan siapa-siapa juga Bang. Iya. Kendalanya apa gitu Bang? Iya. Apalagi perkara lama. Itu kewenangan. Coba tanya ke Kejari Jakarta Selatan setelah ke jaksa eksekutornya. Lamanya jaksa eksekutor yang tak kunjung memenjarakan Sylvester Matutina pun membuat sahabat Yusuf kala kecewa. Terlebih di saat yang sama, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu bisa leluasa mengajukan peninjauan kembali atau PK dengan bukti baru atau novum yang tak jelas. Substansi atau syarat-syarat pengajuan PK ini yang perlu kita lihat. Novum,
secara definisi apa itu novum adalah ditemukannya sebuah fakta di mana andaikan ditemukan fakta baru, di mana andaikan fakta itu ada pada saat persidangan, maka putusan bisa boleh berubah. Itu by definition ya. Itu namanya novum. Yang kedua, adanya pertentangan putusan. Nah, itu. Ketiga, kehilapan hakim atau kekeliruan nyata. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah di antara prasyarat-prasyarat dasar ini dipenuhi oleh saudara Silvester atau tidak? Tak ada alasan lagi untuk mengakhiri polemik ini dengan memenjarakan Sylvester Matutina. Bukankah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan segala warga negara sama kedudukannya di mata hukum? Suara Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni terdengar tajam saat menanggapi fakta bahwa Sylvester Matutina belum juga ditahan meski vonis pidananya telah final. Ia menyerukan tindakan eksekusi segera tanpa penundaan lebih lanjut. Tangkep, penjarain, tangkep, penjarain, seru Sahroni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025. Menurut politisi Partai Nasdem ini, penegakan hukum kehilangan marwahnya jika putusan yang sudah inkrah tidak segera dieksekusi. Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana seharusnya berjalan sederhana. Selain itu, begitu putusan final, eksekusi adalah sebuah keharusan, kecuali ada kondisi hukum luar biasa seperti perdamaian yang diakui. Kalau memang udah inkrah, laksanakan, kecuali kalau dibilang ada perdamaian atau apalah itu lain hal. Tapi kalau sesuai hukum pidana yang sudah inkrah, maka itu harus dijalankan. Sesimple itu, gampang kok, tegasnya. Lebih jauh, Sahroni menjadikan kasus ini sebagai cerminan dan pelajaran penting bagi publik. Ia menyoroti fenomena di mana banyak individu dengan mudah melontarkan tuduhan dan serangan personal yang didasari oleh emosi, bukan fakta. Namun, ketika dihadapkan pada proses hukum, mereka seringkali tidak mampu membuktikan ucapannya. Ini kan kebanyakan kita mengedepankan rasa emosi dengan mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai faktanya. Setelah disidang, dilaporin, tidak terbukti, udahannya ujungnya gelegepan kelabakan, ujar Sahroni. Ia pun menutup pernyataannya dengan kembali menekan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan sebagai eksekutor, untuk bertindak sesuai mandat pengadilan. Kita minta aparat penegak hukum lakukan sesuai perintah persidangan, kan sudah inkrah. Itu tergantung nanti jaksa lakukan eksekusi. Kita berharap lakukanlah dengan koridor hukum yang ada, katanya. Sebelumnya desakan untuk menangkap Sylvester juga disampaikan sejumlah pihak. Salah satunya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia melontarkan kritik kepada jaksa karena urung mengeksekusi Sylvester Matutina atas kasus fitnah terhadap JK.